بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan ringkasan kitab fikih Al-Asma Al-Husna yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafidhahumallahu ta'ala, yang membahas ilmu yang paling penting dalam hidup kita, yaitu ma'rifatullahi azza wa jalla bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala melalui nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha mulia, yaitu yang terkandung di dalam setiap nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jemaah sekalian, kalau kita renungkan, sebenarnya inilah nikmat terbesar dalam hidup, ketika Allah memberikan kepada kita kekuatan, kemampuan untuk mengenalnya melalui nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha mulia. Karena dengan inilah kita menyembah Allah, kita mendekatkan diri kepadanya dengan mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya. Jadi jemaah sekalian, pengenalan kita kepada Allah melalui nama-nama dan sifat-sifatnya itu sudah termasuk ibadah. Itu sudah termasuk ibadah. Sebagaimana sering kita bahas hadis Nabi Muhammad SAW, inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama yang barang siapa melakukan ihsa padanya, maka dia akan masuk surga. Ihsa itu sudah sering kita sampaikan, mencakup 3 makna. Yang pertama, mempelajarinya, memahaminya dengan baik, meyakini kebenarannya, dan menghafalkannya. Ini yang pertama. Yang kedua, berdoa dengan menyebut nama-nama Allah tersebut. Yang ketiga, mengamalkan konsekuensi yang terkandung di dalamnya. Jadi sekedar kita pelajari dan kita yakini kebenarannya, itu sudah termasuk ibadah, termasuk dalam makna ihsa. Kata Nabi SAW, barang siapa melakukannya,
dia akan masuk surga. Kita akan membahas nama Allah As-Salam. Kalau kita terjemahkan, bisa kita katakan As-Salam itu maknanya yang maha selamat. Allah yang maha selamat. Ini terjemahan makna Allah As-Salam. Nama Allah ini hanya disebutkan sekali di dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Hasyr ayat 23. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamu al-mu'minul muhaiminul azizul jabbaru al-mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Dialah Allah yang tidak ada satupun berhak disembah kecuali Dia. Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Jadi disebutkan dalam ayat ini nama Allah As-Salam bersama dengan nama-nama Allah yang lain yang sebagiannya sudah kita bahas. Lalu apa makna nama Allah As-Salam? Kata Syekh, ay as-salam min jami'il uyubi wan naqais. Maknanya adalah Allah yang maha selamat dari semua aib-aib dan kekurangan. Allah tidak memiliki aib, tidak ada kekurangan dilihat dari sisi manapun. Kalau makhluk terkadang baik di satu sisi, tapi kurang di sisi yang lain. Tidak ada makhluk yang lepas, luput dari aib-aib. Akan tetapi Allah tidak memiliki aib sedikit pun. Likamalihi fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi. Karena kesempurnaan Allah pada zatnya, sifat-sifatnya, dan perbuatan-perbuatannya. Karena sempurna zat Allah, semua sifat-sifat yang Dia miliki dan semua perbuatan yang Dia lakukan, maka Dia tidak memiliki kekurangan dilihat dari sisi manapun. Fahuwa jalla wa ala salam al-haq bikulli i'tibarin. Maka Allah yang maha selamat secara hakiki, yang hak, dilihat dari semua sisi. Jadi nggak ada satu sisi pun yang di situ terdapat kekurangan pada diri Allah ataupun pada sifat-sifat dan perbuatannya. Salamun fi dzatihi an kulli aibin wa naqsin yatakhayyaluhu wa wahimah. Yatakhayyaluhu wahmun. Allah selamat pada zatnya dari setiap aib maupun kekurangan yang muncul dalam persangkaan seseorang. Kalau ada orang yang punya persangkaan terhadap Allah kurang dari sisi ini dan itu, maka sesungguhnya Allah itu suci dari hal tersebut. Allah bersih dari hal tersebut, tidak ada kekurangan itu. Wa salamun fi sifatihi an kulli aibin wa naqsin. Dan Dia maha selamat pada sifat-sifatnya dari setiap aib dan kekurangan, yaitu sifat-sifat Allah semuanya sempurna, tidak ada mengandung aib dan kekurangan. Ya, sebagaimana di sini juga Syekh menyebutkan secara terperinci ucapan Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau memberikan contoh, Allah memiliki sifat yang maha hidup.
Maka sifat Allah yang maha hidup itu bersih, selamat dari kekurangan. Kekurangan orang yang hidup apa? Mati, atau mengantuk, atau tidur. Itu kekurangan kita. Kita juga hidup. Allah hidup, kita juga hidup. Tapi apa bedanya hidupnya Allah dan hidupnya kita? Hidup Allah adalah hidup yang kekal abadi, sedangkan kita akan mati. Dan kita tertimpa rasa mengantuk dan juga kita tidur. Kita butuh istirahat, sedangkan Allah tidak mengantuk, tidak butuh tidur, tidak butuh istirahat. Itulah sempurna sifat hidupnya Allah. Begitu pula sifat qayyumiyah. Sifat qayyumiyah yaitu sifat Allah yang maha berdiri sendiri dan selalu mengurus makhluknya. Ini sudah kita bahas, nama Allah Al-Qayyum, yang artinya maha berdiri sendiri dan terus-menerus mengurus makhluknya. Dan sifat kudrah Allah, kemampuan Allah, itu sempurna, selamat dari berbagai kekurangan. Seperti apa? Capek dan lemah. Jadi jemaah sekalian, ada orang, kita bilang dia orang kuat, tapi ternyata ada saatnya dia capek juga. Ada saatnya dia lemah juga. Ketika dia sakit misalkan, atau dia sudah tua, dulunya masih muda, Masya Allah, kuat. Tapi ketika dia sudah mencapai umur tua, dia pun melemah. Itu kuatnya manusia. Adapun Allah Azza wa Jalla maha kuat, maha perkasa, tidak pernah lelah, tidak pernah capek, tidak pernah menjadi lemah. Iya. Begitu pula contoh lain, sifat ilmu. Sifat ilmu yang Allah miliki, maka tidak ada kekurangan sedikit pun, yaitu tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Sedangkan kita juga disebut orang berilmu, tapi ternyata masih sangat banyak yang dia belum ketahui, walaupun dia spesialis di bidang itu. Tapi ternyata ada cukup banyak bidang itu yang belum dia ketahui, apalagi bidang yang lain. Begitu pula ilmu yang kita miliki mungkin lupa, atau kita perlu murajaah. Kalau nggak murajaah ya lupa. Kalau kita nggak baca lagi di rumah, walaupun kita sering hadir majelis ilmu, kita akan lupa. Itulah ilmu yang kita miliki. Sedangkan Allah maha berilmu, tidak butuh belajar, tidak butuh untuk mengulang-ulang pelajaran. Allah maha tahu segala sesuatu, tidak pernah lupa, dan tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, demikian seterusnya. Semua sifat-sifat Allah itu sempurna sehingga selamat dari semua kekurangan-kekurangan. Kemudian kata Syekh, wa salamun fi af'alihi min kulli aibin wa naqsin wa syarrin wa dhulmin wa syarrin wa dhulmin wa fi'lin waqi'in ala ghairi wajhil hikmah. Begitu pula Allah maha selamat dalam perbuatan-perbuatannya dari setiap aib dan kekurangan, keburukan dan kezaliman, dan perbuatan tanpa hikmah. Jadi jemaah sekalian, semua perbuatan Allah itu sempurna. Tidak ada perbuatan Allah mengandung kekurangan, juga keburukan, tidak ada. Dan tidak pula ada kezaliman kepada makhluk. Kalau mengandung kezaliman, berarti Allah berbuat buruk. Maka itu tidak ada dalam perbuatan Allah. Bahkan makhluklah yang menzolimi diri mereka sendiri, bukan Allah yang menzolimi mereka. Tidak pula ada perbuatannya tanpa hikmah. Semuanya mengandung hikmah. Semuanya mengandung hikmah.
Tidak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan. Itu namanya sempurna. Tapi kita sebagai makhluk itu banyak kekurangan dalam perbuatan kita. Seringkali kita berbuat buruk, seringkali kita zolim kepada orang, seringkali kita berbuat sia-sia, nggak ada gunanya sama sekali, bahkan mengandung dosa. Itulah kita makhluk. Ya. Wa huwa subhanahu salam minas sahibati wal walad. Begitu pula Allah Maha Selamat dari memiliki istri dan anak. Karena itu menunjukkan butuh kepada istri dan butuh kepada anak. Maka Allah selamat dari hal itu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Allah punya anak, dia juga termasuk mengingkari nama Allah As-Salam. Jadi bukan hanya satu syirik yang dia lakukan, banyak kesyirikannya. Di antaranya adalah dia mengingkari nama Allah As-Salam, menyamakan Allah dengan makhluk. Iya. Wassalam minan nadhir wal kaf'i wassami wal mumathil. Begitu pula Allah Maha Selamat dari hal-hal yang menyerupainya, tidak ada yang serupa dengannya. Wassalam minan nid wasyarik. Begitu pula Allah Maha Selamat dari tandingan-tandingan. Jadi tidak mungkin ada yang serupa dengan Allah, dan tidak mungkin ada yang pantas dipersekutukan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jemaah sekalian, jika kita benar-benar memahami makna nama Allah As-Salam, maka tidak mungkin kita mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, baik dalam rububiyah ataupun dalam uluhiyah ataupun dalam al-asma was sifat. Karena tidak ada yang serupa dengan Allah dan tidak ada yang pantas dijadikan sebagai sekutu ataupun tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kesimpulannya, kalau kita paham betul-betul nama ini, maka akan semakin kokoh, semakin kuat tauhid kita. Iya. Dan jemaah sekalian, di sini Syekh juga menjelaskan bahwa di antara makna yang terkandung di dalam nama Allah As-Salam juga Allah Al-Musallim ala ibadihi, senantiasa menyelamatkan hamba-hambanya, yaitu hamba-hambanya yang beriman dari kalangan para nabi dan rasul dan orang-orang yang mengikuti mereka. Maka Allah anugerahkan kepada mereka keselamatan. Disebutkan dalam banyak ayat. Contohnya di surat An-Naml ayat 59. Qulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Katakanlah segala puji hanya milik Allah. Jemaah sekalian, ini kalimat luar biasa, sering kita ucapkan, tapi banyak orang yang tidak pahami maknanya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Maknanya apa? Wasful mahmudi bil kamal ma'al mahabbati wa ta'zim. Mensifatkan Allah dengan sifat kesempurnaan disertai cinta dan pengagungan. Itulah arti alhamdulillah, persis seperti nama Allah As-Salam. Persis seperti nama Allah As-Salam. Itu makna alhamdulillah. Allah pemilik segala kesempurnaan. Kita puji Dia dengan sifat kesempurnaan itu disertai cinta dan pengagungan kepadanya. Itu makna alhamdulillah. Kemudian lanjutan ayat, wassalamun ala ibadihi alladhina istafa, dan keselamatan atas hamba-hambanya yang terpilih, yaitu para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Salamun ala Nuhin fil alamin. Di surat As-Saffat ayat 79 Allah mengatakan keselamatan atas Nuh pada seluruh makhluk. Maksudnya seluruh makhluk
akan terus mendoakan keselamatan untuk Nabi Nuh alaihi salam, begitu pula seluruh para nabi dan rasul. Salamun ala Ibrahim, surat As-Saffat ayat 109. Keselamatan atas Ibrahim. Salamun ala Musa wa Harun, surat As-Saffat ayat 120. Keselamatan atas Musa dan Harun. Salamun ala Ilyasin, keselamatan atas Nabi Ilyas, surat As-Saffat ayat 130. Ini makna yang terkandung di dalam nama Allah As-Salam. Allah memberi keselamatan. Dan nomor satu yang Allah selamatkan adalah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Karena apa? Karena keimanan mereka yang paling kuat. Berikutnya adalah para pengikut nabi dan rasul tersebut sesuai dengan tingkatan keimanan mereka. Itulah keselamatan yang Allah akan berikan kepada mereka sesuai dengan tingkat keimanan mereka. Iya. Jemaah sekalian, sampai surga pun akhirnya dinamakan oleh Allah sebagai Darussalam. Lahum Darussalam inda Rabbihim. Bagi mereka, bagi para nabi dan rasul dan orang-orang yang mengikuti mereka, akan diberikan Darussalam, negeri keselamatan. Inda Rabbihim, di sisi Rabb mereka. Surat Al-An'am ayat 127. Dan apabila kita di dunia ini suka mengucapkan salam, maka itu termasuk sebab kita memasuki Darussalam, negeri keselamatan tersebut. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu." Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku kabarkan sesuatu yang apabila kalian amalkan maka kalian akan saling mencintai. Afshus salama bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Jadi jemaah sekalian, ini ilmu untuk mengingatkan kita betapa pentingnya salam. Itu bagian dari keimanan kita terhadap nama Allah As-Salam. Makanya ketika kita mengucapkan salam kepada saudara kita, hadirkan pelajaran ini. Jangan seakan-akan salam itu sudah seperti adat kebiasaan saja yang tidak lagi memiliki makna yang mendalam, sehingga kita ucapkan begitu saja tanpa dihadirkan dalam hati. Bahkan akhirnya karena orang tidak pahami lagi hakikat salam, maka ucapan salam disingkat-singkat sudah sampai tidak lagi memiliki makna yang sebenarnya. Iya. Jadi kita mengucapkan salam kepada saudara kita, maka hadirkan nama Allah As-Salam. Para ulama menjelaskan, Assalamu alaikum itu maknanya bisa mengandung dua makna. Yang pertama, keberkahan nama Allah As-Salam semoga tercurah bagi kalian. Itu makna yang pertama. Yang kedua, semoga Allah pemilik keselamatan menyelamatkan kalian. Ini nama yang selalu kita ucapkan, nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita masuk yang berikutnya, Al-Quddus dan As-Subbuh. Al-Quddus, As-Subbuh, dua nama Allah yang memiliki makna yang sama. Kalau kita terjemahkan adalah yang maha suci. Allah yang maha suci. Al-Quddus dan As-Subbuh. Syekh menyebutkan nama Allah Al-Quddus disebutkan dua kali di dalam Al-Quran. Pertama di surat Al-Hasyr ayat 23, sama dengan As-Salam tadi.
Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamu al-mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Dialah Allah yang tidak satupun berhak disembah kecuali Dia. Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Subhanallah jemaah sekalian, coba perhatikan kembali ayat ini. Dimulai dengan tauhid dan diakhiri dengan pensucian Allah dari kesyirikan. Dimulai dengan tauhid. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa. Dialah Allah yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Kemudian ditutup dengan subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Lalu di tengahnya nama-nama Allah. Artinya karena Allah pemilik nama-nama ini dan sifat-sifat yang terkandung di dalamnya, maka sepatutnya Dia ditauhidkan dan tidak dipersekutukan. Jelas ya? Ayatnya sangat jelas. Karena Dia pemilik nama-nama ini, maka Dia sepatutnya ditauhidkan dan tidak layak dipersekutukan dengan sesuatu apapun. Surat Al-Hasyr ayat 23. Ayat yang kedua, Surat Al-Jum'ah ayat pertama, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Bertasbih untuk Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dialah Al-Malik, Al-Quddus, Al-Aziz, Al-Hakim. Ini ayat kedua yang menyebutkan nama Allah Al-Quddus. Adapun As-Subbuh disebutkan di dalam hadis, di antaranya dalam riwayat Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya di antara doa atau zikir yang dibaca Rasulullah SAW di dalam ruku' dan sujud beliau adalah Subbuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warruh. Subbuhun Quddusun, dua nama Allah yang sedang kita bahas. Rabbul Malaikati Warruh, Rabb malaikat dan ruh. Ruh adalah malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Kata Syekh, di dalam hadis ini Nabi SAW mengumpulkan dua amalan yang terkandung di dalam dua nama Allah yang harus kita amalkan, yaitu at-tasbih dan at-taqdis. Ada apa ibu-ibu? Kenapa? Kenapa? Ruku dan sujud. Nanti kalau ada pertanyaan disimpan dulu, ditulis, nanti di sesi tanya jawab. Jadi selama belajar tenang dulu. Oke? Baik, kita lanjutkan ya. Jadi di dalam zikir ini Nabi SAW mengumpulkan dua amalan, at-tasbih dan at-taqdis. At-tasbih yang terkandung dalam nama Allah Subbuhun, at-taqdis yang terkandung di dalam nama Allah Quddusun. Sebagaimana tasbih yang dilakukan oleh para malaikat yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dan kami
bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu, melakukan taqdis kepadamu, mensucikanmu. Ini ucapan malaikat yang Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 30. Ini persis seperti zikir yang diucapkan Nabi SAW. Subuhun, subuhun, kudusun, Rabbul malaikati warruh. Nah sekarang perincian maknanya. Kata Syekh, was-subuhul kudus, as-subuh al-kudus, ismani azimani, adalah dua nama Allah yang agung, dalani ala tanzihillahi anin naqais wal uyub, yang menunjukkan kepada pensucian Allah dari kekurangan-kekurangan dan aib-aib. Wa tabri'atuhu an wa tabri'atihi an kulli ma yudadu kamalahu wa yunafi 'azamatahu, dan melepaskan diri Allah dari apa yang bertentangan dengan kesempurnaannya serta menafikan keagungannya. Kasinati wan naumi wal lugubi wal walid wal waladi wa ghairiha, seperti sifat mengantuk, tidur, lemah, atau capek yang sangat, punya orang tua dan punya anak. Jadi kita sucikan Allah dari semua sifat-sifat ini, karena ini bertentangan dengan sifat kesempurnaan Allah. Wa an yushabbihahu ahadun min khalqih atau an yushabbihahu ahadan min khalqih. Dan juga mensucikan Allah, di dalam nama ini terkandung pensucian terhadap Allah dari keyakinan ada seseorang yang serupa dengan Allah atau Allah menyerupai seseorang. Ta'ala wa taqaddasa wa tanazzaha 'anit tashbih wan nadir wal mithal. Allah Maha tinggi, Maha suci serta bersih dari penyerupaan atau yang semisal dengannya, sebagaimana Allah katakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengannya dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Surat Asy-Syura ayat ke-11. Dan kesimpulannya jamaah sekalian, Syekh mengatakan di dalam nama Allah As-Subbuh dan Al-Quddus terkandung pensucian Allah dari dua hal. Yang pertama, pensucian Allah dari semua yang menafikan sifat-sifat kesempurnaannya. Karena dia pemilik sifat-sifat yang maha sempurna, tidak mengandung kekurangan dilihat dari sisi manapun, maka dia suci, dia bersih dari semua sifat-sifat yang dapat menafikan kesempurnaannya. Jadi makna ini sama dengan makna nama Allah As-Salam. Allah yang maha hidup, Allah tidak mati, tidak capek, tidak butuh istirahat. Allah yang maha berilmu, Allah tidak mungkin lupa dan lalai, dan seterusnya. Karena sifat-sifat Allah sempurna, maka suci dari semua yang menafikan kesempurnaan itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah suci dari penyerupaan dengan makhluk. Tidak ada satu makhluk pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jemaah sekalian, kalau kita benar-benar pahami tiga nama Allah ini, As-Salam, Al-Quddus, dan As-Subbuh, maka kita pun tahu dosa syirik itu memang benar-benar dosa yang terbesar. Dosa syirik adalah dosa yang terbesar. Syirik itu kan menyamakan Allah dengan makhluk. Apakah dalam rububiyah, ataukah dalam uluhiyah, ataukah dalam al-asma wa sifat.
Dalam rububiyah contohnya apa? Kalau ada orang yang meyakini ada pencipta selain Allah, ada penguasa dan pengatur alam ini selain Allah, ada yang bisa menghidupkan dan mematikan selain Allah, itu syirik dalam rububiyah. Syirik dalam uluhiyah contohnya apa? Mempersembahkan salah satu ibadah kepada selain Allah. Ibadah itu kan hanya hak Allah. Ketika kita persembahkan kepada selain Allah, maka selain Allah itu kita samakan dengan Allah. Di situ letak kesyirikannya. Kemudian syirik dalam nama-nama dan sifat Allah, seperti menamakan Allah dengan Bapa dan mengatakan Allah punya anak. Maka jemaah sekalian, kalau kita betul-betul pahami nama-nama yang kita pelajari hari ini, kita pun semakin mengerti mengapa dosa syirik itu adalah dosa terbesar. Karena dalam dosa syirik itu terkandung penghinaan kepada Allah, perendahan terhadap Allah. Oleh karena itu, kita imani nama Allah ini Al-Quddus As-Subuh. Allah itu maha suci. Suci dari apa? Dari penyerupaan terhadap makhluk. Ketika kita mengatakan atau kita berbuat syirik, maka berarti kita mencemari atau menodai kesucian Allah. Jadi orang yang berbuat syirik itu, dia mencemari dan menodai kesucian Allah. Yaitu dia samakan Allah dengan makhluk yang lemah, yang rendah, yang penuh dengan kekurangan. Itu kan penghinaan, perendahan kepada Allah. Makanya Allah sangat murka kepada orang yang berbuat syirik, melebihi murka Allah terhadap orang yang makan riba, minum khamar, berzina, mencuri, korupsi, dan lain-lain. Semua itu dosa besar. Tapi dosa syirik jauh lebih besar. Karena dalam perbuatan dosa syirik itu mengandung penghinaan kepada Allah. Dan itulah sebabnya, serta penjelasan logisnya, mengapa orang beriman harus benci orang kafir. Ini penjelasan logisnya. Mengapa orang beriman itu harus benci orang kafir? Karena orang kafir itu menghina Allah. Orang musyrik itu melecehkan Allah. Maka kita harus benci kepada mereka. Sebagaimana kita pasti benci orang yang menghina orang tua kita, orang yang melecehkan keluarga kita. Tentu kita harus lebih benci lagi orang yang menghina Allah, merendahkan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi ini yang kedua. Allah Maha Suci, artinya Maha Suci dari penyerupaan dengan makhluk. Karena makhluk itu hina, rendah. Makhluk itu penuh dengan kekurangan. Sehingga Allah tidak mungkin serupa dengan makhluk. Atau makhluk serupa dengan Allah, itu gak mungkin. Kalau begitu berarti Allah bukan Maha Suci. Jadi ini makna yang kedua. Kemudian jemaah sekalian, di sini ada faedah penting. Disebutkan oleh penulis, beliau nukil dari Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harani rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, wal amru bitasbihihi yaqtadi tanzihahu an kulli aibin wa su'in wa ithbatal mahamid allati yuhmad 'alaiha. Perintah untuk bertasbih, mensucikan Allah. Jadi ini kandungan makna Al-Quddus dan As-Subuh. Konsekuensinya apa? Kita harus selalu mensucikan Allah, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Dengan ucapan gimana? Ucapkan apa? Ucapkan apa? Subhanallah. Zikir yang selalu kita ucapkan.
Dengan perbuatan yaitu kita menjauhi semua bentuk kesyirikan. Itu arti perintah bertasbih yang terkandung di dalam nama Allah Al-Quddus dan As-Subbuh. Nah, jemaah sekalian, apa konsekuensi dari perintah ini? Ada dua hal penting. Pertama, kita sucikan Allah dari setiap aib, kekurangan, dan keburukan. Nggak mungkin Allah memiliki aib, nggak mungkin Allah memiliki keburukan atau berbuat buruk. Itu nggak mungkin. Ini yang pertama. Dan ini juga sudah termasuk Allah tidak mungkin menyerupai makhluk atau makhluk menyerupai Allah. Yang kedua, penetapan sifat-sifat terpuji yang layak untuk dipuji. Fayaqtadi dzalika tanzihahu wa tahmidahu wa takbirahu wa tauhidah. Oleh karena itu, perintah mensucikan Allah, perintah bertasbih, itu konsekuensinya adalah kita sucikan Allah, kita puji Allah, kita bertakbir mengagungkannya, dan kita mentauhidkannya. Jadi jemaah sekalian, ini dua kesimpulannya. Sucikan Allah dari perbuatan-perbuatan atau sifat-sifat tercela, kemudian tetapkan sifat yang terpuji baginya. Oleh karena itu, ayat-ayat dalam Al-Quran banyak menyebut perintah mensucikan Allah dengan memujinya. Contohnya surat Al-Hijr ayat 98. Fasabbih bihamdi rabbik. Maka sucikanlah dengan memuji Rabbmu. Perhatikan jemaah sekalian ayat ini. Sucikan dengan memuji Rabbmu. Bukan sekedar mensucikan, tapi disertai dengan pujian. Makanya di sini Syekh menyebutkan ucapan Imam Ibn Rajab tentang makna ayat ini. Aysabbihu bima hamida bihi nafsahu. Sabbihu bima humida bihi nafsuhu. Makna ayat ini, bertasbihlah, mensucikan Allah dengan apa yang dia puji terhadap dirinya. Sifat-sifat pujian Allah yang Allah tetapkan untuk dirinya. Sabbihu bima hamida bihi nafsahu. Jadi begini cara memuji, yaitu begini cara bertasbih. Bertasbih dan dengan menetapkan sifat pujian bagi Allah. Idlaisa kullu tasbihin bimahmudin. Nah, ini keterangan penting sekali. Tidak semua tasbih, tidak semua pensucian terhadap Allah itu terpuji. Ini perlu diperhatikan baik-baik. Tidak semua pensucian terhadap Allah itu terpuji. Tidak semua. Kama anna tasbihal mu'tazilah yaqtadi ta'tila katsirin minas sifat. Sebagaimana tasbihnya Mu'tazilah itu konsekuensinya adalah menghilangkan banyak sifat-sifat Allah. Jadi jemaah sekalian, di sini Syekh ingin menerangkan perbedaan tasbihnya Ahlus Sunnah dan tasbihnya Ahlul Bid'ah. Pensucian Ahlus Sunnah terhadap Allah dan pensucian Ahlul Bid'ah terhadap Allah. Ahlus Sunnah mensucikan Allah disertai penetapan sifat-sifat yang terpuji baginya. Tapi kalau Ahlul Bid'ah, mereka mensucikan Allah dengan cara menghilangkan sifat-sifat yang terpuji bagi Allah. Contoh jemaah sekalian, ini sering kita buat contoh juga. Mereka ingin mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluk. Caranya gimana? Mereka hilangkan sifat Allah yang maha tinggi di atas segala sesuatu, di atas arsy. Tapi jemaah sekalian, maksud mereka baik. Maksud mereka baik.
mereka ingin mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluk. Tapi dengan cara menghilangkan sifat Allah maha tinggi zatnya di atas sesuatu, yaitu di atas segala sesuatu, yaitu di atas arsy. Karena menurut akal mereka, jika Allah di atas arsy berarti menyerupai makhluk. Jadi landasan utama mereka adalah akal mereka. Tidak ada satu dalil pun dalam Al-Quran dan Sunnah, tidak pula dari ucapan salaf, ucapan sahabat yang mendukung akidah mereka, mengimani Allah tidak di atas arsy. Dipahami ya? Jadi tujuan mereka ingin mensucikan Allah, tapi dengan cara menghilangkan sifat yang terpuji bagi Allah. Allah sendiri menetapkan untuk dirinya sifat-sifat yang terpuji. Dan semua sifat yang Allah tetapkan pasti sifat yang terpuji. Di antaranya Allah memiliki nama Al-Ali yang maha tinggi, memiliki sifat tinggi zatnya di atas segala sesuatu, di atas arsy-Nya. Sebab arsy adalah makhluk yang paling tinggi kedudukannya. Maka Allah di atas arsy, itu sifat pujian bagi Allah. Maka jemaah sekalian, ahlu sunnah mengatakan Allah di atas arsy, di atas segala sesuatu, tapi tidak sama keberadaan Allah dengan makhluk yang ada di atas segala sesuatu. Jadi ahlu sunnah punya dua-duanya. Satu memuji Allah, tahmid. Dua, tasbih, mensucikan Allah. Pertama kita tahmid, puji Allah. Kita katakan seperti Allah katakan, Allah di atas arsy, di atas segala sesuatu. Kemudian kita sucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluk. Kita katakan di atas arsy tidak seperti makhluk yang berada di atas sesuatu. Allah tidak membutuhkan arsy-Nya. Kalau makhluk berada di atas sesuatu, makhluk butuh arsy-Nya, butuh singgasananya, butuh kursinya. Ya, saya duduk di atas kursi, bukan kursi yang butuh saya yang butuh kursi. Allah tidak seperti itu. Allah di atas arsy tanpa membutuhkan arsy. Itu namanya tasbih. Kita sucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluk. Tapi tidak boleh kita hilangkan tahmid, pujian kepada Allah di atas segala sesuatu, karena itulah yang Allah tetapkan untuk dirinya. Baik, dipahami ini ya. Ini penting sekali. Beda antara tasbih ahlu sunnah dan tasbih ahlul bid'ah yang menafikan sifat-sifat Allah, walaupun tujuan mereka juga ingin mensucikan Allah, tapi dengan cara yang salah. Oleh karena itu jemaah sekalian, tasbih dengan disertai tahmid, dengan memuji Allah, ini yang dilakukan oleh para nabi dan rasul yang Allah puji dalam Al-Quran, dalam surat As-Saffat ayat 180 sampai 182. Dan ayat ini menghubungkan pembahasan tiga nama ini: As-Salam, As-Subuh, dan Al-Quddus. Allah berfirman, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Rabbmu, pemilik kemuliaan, dari apa yang mereka sifatkan, yaitu dari sifat-sifat yang dikatakan oleh orang-orang musyrik terhadap Allah, yang mana sifat-sifat itu tidak diyakini dan diucapkan oleh para nabi dan rasul. Maka Allah katakan maha suci Allah dari sifat-sifat tersebut. Kemudian Allah menganugerahkan keselamatan terhadap para nabi dan rasul karena mereka tidak mensifatkan Allah seperti yang disifatkan oleh orang-orang musyrik. Wassalamun alal mursalin, dan keselamatan atas para rasul. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji hanya milik Allah, Rabb seluruh makhluk. Iya. Walhamdulillah jamaah sekalian,
inilah yang bisa kita bahas sebagai penutup. Syekh mengingatkan di antara konsekuensi kita mengimani nama Allah As-Subuh dan Al-Quddus, kita selalu bertasbih, mensucikan Allah dan dengan memujinya. Dan kalimat tasbih itu adalah zikir yang paling Allah senangi, di antara zikir yang paling Allah cintai, sehingga pahalanya sangat besar, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW mengatakan, kalimatani khafifatani ala lisani. Ada dua kalimat, dua zikir yang sangat ringan di lisan, mudah diucapkan. Thaqilatani fil mizani, namun sangat berat di timbangan kebaikan kita kelak di hari kiamat. Habibatani ila rahmani, dicintai oleh Allah yang Maha Penyayang, yaitu subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Perhatikan, Maha Suci Allah dan dengan memujinya. Jadi terkumpul di dalamnya dua-duanya, mensucikan dan memuji. Jangan sampai hanya mensucikan lalu menghilangkan sifat pujian bagi Allah seperti yang dilakukan oleh golongan yang sesat tadi. Subhanallahil azim, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Bahkan inilah salatnya seluruh makhluk. Seluruh makhluk salatnya adalah bertasbih, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Isra ayat 44. Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Bertasbih untuk Allah langit yang 7 dan bumi dan apa yang ada padanya, dan tidak ada satupun makhluk kecuali bertasbih dengan memuji Allah, akan tetapi kalian tidak memahami tasbih mereka. Jadi seluruh makhluk, langit dan bumi termasuk hewan-hewan, bertasbih memuji Allah, tapi kita tidak mengetahui bagaimana tasbih mereka. Kata Allah, innahu kana haliman ghafura, sesungguhnya Allah Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Juga sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad tentang ucapan Nabi Nuh alaihi salam untuk anak beliau menjelang wafat Nabi Nuh alaihi salam. Amuruka bila ilaha illallah, aku perintahkan kepadamu untuk selalu mengamalkan la ilaha illallah. Subhanallah jemaah sekalian, la ilaha illallah ini bukan kalimat baru. Ini ajaran seluruh nabi dan rasul. Nabi Nuh alaihissalam rasul yang pertama Allah utus setelah terjadi kesyirikan di muka bumi. Maka wasiat beliau kepada putra beliau sebelum wafat, amuruka bila ilaha illallah, aku perintahkan engkau dengan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Fa inna samawati sab'a wal aradina sab'a law wudi'at fi kiffatin wa wudi'at la ilaha illallah fi kiffatin rajahat bihinna la ilaha illallah. Karena sesungguhnya langit yang 7 dan bumi yang 7 andai diletakkan di satu daun timbangan dan la ilaha illallah diletakkan di daun timbangan yang lain, niscaya kalimat la ilaha illallah itu lebih berat. Artinya apa? Lebih mulia, lebih utama daripada langit yang 7 dan bumi yang 7. Begitu pula dari sisi pahalanya, itu lebih besar daripada langit yang 7 dan bumi yang 7. Subhanallah, ini luar biasa keutamaan tauhid. Walau anna samawati sab'a, jadi jemaah sekalian, kalau ditimbang dosa kita seberat langit yang 7
dan bumi yang 7, lalu kebaikan kita diletakkan di timbangan yang lain, di situ kebaikan kita cuma ada la ilaha illallah, tauhid, maka kebaikan kita lebih berat daripada dosa kita. Kemudian lanjutan hadis, walau anna samawati sab'a wal aradina sab'a kunna halqatan mubahamatan qasamathunna la ilaha illallah. Andai langit yang 7 dan bumi yang 7 adalah sebuah gelang yang kuat, yang kokoh, yang tidak memiliki lubang sedikit pun, yang tidak bisa dimasuki, niscaya kalimat la ilaha illallah bisa menghancurkannya. Kemudian di akhir hadis inilah pembahasan kita, wa subhanallahi wa bihamdi, dan ucapan subhanallah wa bihamdi, fa innaha salatu kulli syai', maka ucapan tersebut adalah solatnya segala sesuatu. Wa biha yurzaqul khalqu, dan dengannya makhluk diberikan rezeki. Jadi jemaah sekalian, memperbanyak zikir ini termasuk sebab Allah menganugerahkan rezeki yang melimpah bagi kita. Tapi jangan sekedar dibaca, ingat makna yang terkandung di dalamnya. Allah Maha Suci dari segala kekurangan dan dari penyerupaan dengan makhluk. Jadi kesimpulannya dua itu tadi kan. Allah Maha Suci dari semua sifat-sifat kekurangan, dari semua sifat-sifat yang diberikan makhluk kepadanya yang bukan sifatnya yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu maknanya. Yang kedua, suci dari penyerupaan, tidak pantas dipersekutukan baik dalam rububiyah, uluhiyah maupun al-asma wa sifat. Barulah zikir kita subhanallah memiliki arti. Kalau ada orang mengucapkan subhanallah lalu dia mempersekutukan Allah, ya nggak ada gunanya. Tidak ada gunanya sama sekali. Walhamdulillah, kita sudah bahas 3 nama Allah, As-Salam, Al-Quddus, dan As-Subuh. Semoga Allah memberi manfaat apa yang sudah kita pelajari dan mengajarkan yang belum kita ketahui. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.